Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang asesmen diagnostik untuk meningkatkan hasil belajar. Asesmen diagnostik ini bisa kita gunakan untuk kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 juga bisa kita gunakan. Baik, apa itu asesmen diagnostik? Mari kita lihat. Asesmen diagnostik adalah metode asesmen awal yang memungkinkan guru mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, kekuatan, dan kelemahan siswa sebelum memberikan instruksi. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, sebaiknya kita lakukan dulu asesmen diagnostik. Demikian yang disarankan pada kurikulum Merdeka. Tapi tidak hanya sebatas proses pembelajaran di awal. Setelah kita melakukan proses pembelajaran juga, kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Nah, tujuan utama asesmen diagnostik adalah untuk menemukan gap pembelajaran dan memberikan pemahaman tentang cara siswa berpikir dan kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, ini ada beberapa manfaat asesmen diagnostik. Yang pertama, untuk mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran, asesmen diagnostik membantu guru memahami apa yang sudah diketahui siswa dan apa yang perlu mereka pelajari tentang topik tertentu. Kemudian, memberikan informasi tentang perencanaan pembelajaran dan kurikulum. Selanjutnya, mengadaptasi pengajaran. Asesmen diagnostik dapat menunjukkan apa yang perlu dilakukan siswa secara individual atau antar kelas, sehingga pendidik dapat menyesuaikan pelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selanjutnya, asesmen diagnostik untuk mengklarifikasi miskonsepsi. Asesmen ini dapat membantu guru menemukan miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa mereka dan membantu mereka menyelesaikannya. Selanjutnya, asesmen diagnostik itu membangun gambaran yang jelas tentang tingkat pengetahuan siswa. Asesmen diagnostik dapat memberikan gambaran yang luas tentang tingkat pengetahuan siswa ketika datanya digabungkan dengan data dari alat lain seperti asesmen benchmarking. Kemudian tujuan yang lain yaitu memotivasi siswa. Asesmen diagnostik dapat menunjukkan kemajuan siswa dan keuntungan kerja keras, meningkatkan rasa pencapaian, dan mendorong mereka untuk terus bekerja. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya, asesmen diagnostik bisa memprediksi kemampuan siswa dalam menghadapi berbagai jenis tes. Nah, bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik? Kita bisa melakukan asesmen diagnostik ini dengan melaksanakan tes seperti biasa. Bisa berbasis komputer atau berbasis kertas. Selanjutnya, setelah kita laksanakan tes tersebut, kita bisa analisis hasil tersebut. Nah, untuk metode analisis hasil tes, kita bisa lakukan dua metode, itu bisa secara klasik atau CTT atau metode Metren atau IRT. Nah, bentuk soal yang bisa kita gunakan untuk mendiagnostik itu bisa pilihan ganda atau dikotomi, kemudian bisa juga uraian atau politomi. Tapi biasanya kalau kita memilih klasikal tes teori atau CTT, biasanya menggunakan pilihan ganda. Untuk pilihan esai uraian itu agak sulit ya dilakukan. Baik, lanjut. Nah, kelemahan tadi kita sudah jelaskan tentang analisis menggunakan teori klasik atau CTT. Ada beberapa kelemahan dari analisis klasik ini. Yang pertama, kita tidak bisa membandingkan kemampuan peserta tes terhadap kesulitan butir soal. Misalnya, peserta tes A mampu mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Maka kemampuan siswa adalah 8/10 dikali 100, itu sama dengan 80%. Artinya 80% dia bisa menjawab.
Nah, tingkat kesulitan tes tersebut berapa? Nah, ini nggak bisa dijawab. Tingkat kesulitan tesnya berapa nggak bisa kita ketahui. Misal kita mengetahui tingkat kesulitan butir, ya di CTT itu ada tingkat kesulitan butir, bisa kita hitung. Misalnya saja 0,4. Nah, 0,4 itu termasuk kategori sedang. Untuk butir misalnya nomor satu. Nah, kita di sini tidak bisa menjawab pertanyaan apakah kemampuan si A lebih tinggi atau lebih rendah dari kesulitan butir tersebut. Apakah kemampuan si A tersebut atau lebih rendah atau lebih tinggi dari kesulitan butir tersebut. Nah, itu nggak bisa dijawab. Jadi, jika satu soal dapat dijawab oleh 10 dari 100 peserta yang memiliki kemampuan menjawab soal tersebut hanya dianggap sulit secara umum. Informasi yang diperoleh hanya bersifat umum saja, menyatakan bahwa soal tersebut sulit bagi peserta tes tanpa memberikan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai peserta atau siswa mana yang menganggap soal tersebut sulit. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya tabel dari indeks kesukaran dari CTT ya. Dari rumus secara umum itu adalah PB per N, di mana PB itu adalah jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah soal. Ya, kategorinya bila 0,0 itu dikategorikan sangat sukar, bila antara 0,0 sampai 0,3 itu sukar, 0,3 sampai 0,7 itu sedang, 0,7 sampai 1 itu mudah, 1 itu sangat mudah. Nah, kita lanjutkan. Asesmen diagnostik berbasis RAS atau teori modern. Nah, dalam model tradisional, jumlah jawaban yang salah akan diabaikan atau tidak dihitung dalam proses pengukuran tersebut. Namun, pada model RAS atau teori modern, jumlah jawaban yang salah menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Kemudian diubah menjadi probabilitas. Untuk memberi gambaran yang jelas, contoh berikutnya dapat menjelaskan konsep ini. Misalnya ada tes literasi siswa dengan 10 soal dikerjakan oleh siswa A, B, C, dan D. Siswa A menjawab benarnya adalah 9, siswa B menjawab benar 8, siswa C benarnya 4, dan siswa D benarnya 3. Nah, odd ratio probability-nya itu adalah sama dengan P dibagi N dikurang P. Nah, di mana P itu adalah jumlah jawaban yang benar, N jumlah soal. Nah, odd ratio-nya bisa kalau kita hitung, itu untuk si A itu benarnya 9 dibagi jumlah soalnya misalnya 10, 10 kurang 9, jadi 9 per 1. Untuk B, karena dia benarnya ada 8, 8 dibagi 10 kurang 8, itu 8 dibagi per 2. Kemudian untuk C, 4 dibagi 10 kurang 4, sama dengan itu 4 per 6. Kemudian si D, 3 dibagi 10 kurang 3, itu 3 per 7. Hal ini merupakan perbedaan utama dari teori klasik dan teori modern. Dalam hal ini yang dibahas di sini adalah model RAS. Baik, kita lanjut. Nah, dasar pengukuran model RAS itu seperti apa? Untuk memastikan validasi pengukuran, setidaknya harus dipenuhi 5 syarat khusus. 1. Pengukuran harus menghasilkan skala interval yang linear. 2. Mampu menangani data yang hilang atau missing data. Ketiga, mendapatkan pengukuran yang tepat. Keempat, mampu mendeteksi adanya outlier dan misfit. Yang kelima, bersifat replicable atau konsisten. Nah, sebagai contoh yang kita hitung tadi, jadi di sini syarat pertama itu adalah pengukur harus menghasilkan skala interval yang linear. Ya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Misalnya tadi ya, uh, ada ada
Ada hasil ulangan siswa itu mulai dari misalnya benar benar 9 ya, benar 9 salah satu misalnya ya, jadi 9/1, 8/2, kemudian 6/4, 5/5, 4/6, 2/8, 1/9. Dasar pengukuran model RAS. Untuk memastikan periode pengukuran, setidaknya harus dipenuhi 5 syarat khusus, seperti yang dijelaskan oleh Wright and Mock. Yang pertama, pengukuran harus memastikan skala interval yang linear. Yang kedua, mampu menangani data yang hilang atau missing data. Yang ketiga, mendapatkan pengukuran yang tepat. Yang keempat, mampu mendeteksi adanya outlier dan misfit. Yang kelima, bersifat replicable atau konsisten. Baik, kalau kita susun odd ratio yang seperti pada uh, slide sebelumnya, dengan kemampuan siswa, misalnya mulai dari terendah, misalnya kita susun misters berikut ini, di sebelah kiri adalah kemampuan yang terendah, yaitu mampu mengerjakan 1 dari 10 soal, 9 yang salah, berarti odd ratio-nya adalah 1/9. Kemudian 2/8, 4/6, 5/5, 6/4, 8/2, 9/1. Nah, dari sini kelihatan bahwa intervalnya adalah sama, tidak sama. Satu interval antara 1/9 dengan 2/8, kemudian dari 2/8 sampai 4/6, ini adalah intervalnya tidak sama. Kita lihat 1/9 itu nilainya adalah 0,11, 2/8 adalah 0,25, 4/6 adalah 0,66, 5/5 adalah 1, 6/4 adalah 1,5, kemudian 8/2 adalah 4, 9/1 adalah 9. Nah, kita lihat bahwa intervalnya tidak sama. Maka syarat pengukuran ini tidak terpenuhi. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk mengukur, ya. Baik, untuk bisa mengukur, bisa mengukur kemampuan model RAS itu mengubah ke dalam bentuk logaritma, ya, mengubah intervalnya dirubah ke dalam logaritma. Baik, misalnya 1/9, log 1/9 itu adalah min 0,9. Log 2/8 itu adalah min 0,6. Log dari 4/6 adalah min 0,18. Log dari 5/5 adalah 0. Log dari 6/4 adalah 0,18. Log dari 8/2 adalah 0,6. Log dari 9/1 adalah 0,95. Maka kita bisa lihat di sini intervalnya adalah sama. Inilah dasar pengukuran model RAS. Kenapa harus dilogaritmakan? Inilah dasar pengukurannya. Baik, kita lanjut. Oke, dari mistar tadi kita bisa melihat nilai 0. Nilai 0 itu tidak menandakan awal pengukuran. Jadi di sini bukan menandakan awal pengukuran. Nilai 0 ini adalah mencerminkan probabilitas 50% bahwa peserta tes memiliki kemampuan untuk menjawab dengan benar. Ya, 50%-nya adalah salah. Ini sama seperti skala alat ukur suhu, di mana 0 menunjukkan titik beku air, sedangkan suhu bisa lebih dari rendah dari 0, bisa juga lebih tinggi dari 0. Nah, ini adalah grafik dari model RAS. Nah, model RAS adalah salah satu dari model-model dalam AIRT, di mana model RAS itu adalah satu parameter. Parameternya hanya kesulitan butir soal saja. Baik, kesulitan butir soal adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan sifat laten yang dibutuhkan untuk memiliki peluang 50% untuk mendapatkan butir yang benar. Kesulitan soal dapat dilihat dengan menarik garis lurus dari 0,5
probabilitas kemampuan ditarik ke bawah. Ya, lihat dari sini, ini adalah 0,5, kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini yang berkemampuan 0. Nah, di mana probabilitasnya adalah 0,5 atau 50%, ya. Jadi kemampuan itu mempunyai skala itu dari -4 sampai +4, ya. Baik, kita lanjut. Nah, pada model RAS juga ada satu grafik yang sangat penting yang disebut dengan Item Information Function atau IIF, ya. Nah, Item Information Function ini akan menjelaskan bagaimana posisi sebuah tes dengan kemampuan peserta tesnya. Ya, dari sini nanti akan bisa menjelaskan posisi kemampuan para peserta tes. Sebagai contoh, kita lihat warna yang hitam ini adalah grafik keseluruhan tes tersebut, ya. Di sini terlihat titik puncaknya itu adalah kalau kita tarik ke bawah itu berkisar dari 1 sampai 2, mendekati lebih dari 1, ya, agak jauh dari 2. Nah, tes ini menunjukkan bahwa uh, sesuai atau cocok dikerjakan dengan para kemampuan antara 1 dan 2. Nah, jika dikerjakan oleh orang-orang yang berkemampuan dari 1 sampai -4 atau misalnya di bawah 1, ya 0,5 misalnya, tentunya soal ini akan menjadi sulit. Soal ini akan terasa sulit, apalagi di kemampuan -4, -3, -2, soal ini akan merasa sulit. Kemudian kalau dikerjakan oleh yang berkemampuan mungkin 3, 4, maka soal ini termasuk kategori mudah. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang warna hijau. Warna hijau misalnya ini adalah butir ketiga. Butir ketiga ini eh, titik puncaknya itu antara 1 dan 2. Nah, soal ini sesuai dikerjakan oleh orang-orang yang berkemampuan 1 dan 2. Jika dikerjakan oleh berkemampuan 1 ke bawah atau 0,5 sampai -4, ini juga akan terasa sulit. Nah, demikian juga untuk yang warna biru. Yang warna biru ini item nomor 2 misalnya, ini sesuai dikerjakan antara berkemampuan -1 sampai 1, ya. Jika dikerjakan oleh yang berkemampuan 2, 3, 4, nah soal ini akan terasa mudah. Demikian juga yang warna merah, ya. Yang warna merah ini adalah sesuai untuk dikerjakan yang berkemampuan -2 sampai -1. Soal ini tentunya akan merasa mudah bagi yang berkemampuan 0, 1, 2, 3, sampai selanjutnya. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan. Misalnya kita akan membuat soal untuk seleksi. Kita hanya menerima orang-orang yang berkemampuan tinggi saja, misalnya. Nah, ini bisa kita lihat grafiknya, kemudian kita buat soal-soal yang mungkin seperti ini, seperti yang warna hitam. Nah, ini yang berkemampuan tinggi saja yang mampu mengerjakannya, ya. Kalau kita mau ngambil yang berkemampuan rendah juga, sebagian yang berkemampuan tinggi bisa, yang berkemampuan rendah sebagian mampu, mungkin kita buat soal yang mirip seperti warna biru. Nah, ini salah satu kelebihan dari model RAS yang tidak bisa dijelaskan oleh analisis berbasis CDT. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk menganalisis model RAS itu kita menggunakan software WinStep, ya. Software WinStep itu bisa kita download dari internet dengan namanya MiniStep, ya. Untuk yang gratis
mereka membuat sebuah software, tetapi namanya bukan WinStep, tetapi namanya MiniStep. Ya, kemampuannya sama, hanya saja perbedaannya itu kalau MiniStep butirnya hanya bisa dianalisis 25 butir, sedangkan peserta tes yang bisa dianalisis maksimum itu 75 peserta tes. Nah, nah, untuk apa kita analisis dengan WinStep? Nah, jika kita analisis dengan WinStep, nanti kita bisa mengetahui tingkat kesulitan butir. Kita juga bisa mengetahui kemampuan peserta tes. Kita juga bisa membandingkan kemampuan peserta tes dengan kesulitan tes atau kesulitan butir. Kita dapat mengetahui butir peserta yang misfit. Kita dapat mengetahui peningkatan penurunan dari kemampuan peserta tes. Kita juga dapat mengetahui peserta yang menebak, curang, dan asal menjawab. Kita juga dapat melakukan uji T. Kita juga dapat melakukan pengujian diferensial item function atau DIF. Nah, ini nanti akan kita jelaskan pada video ini. Baik, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah salah satu output dari MiniStep ya, yang bisa kita peroleh ya. Nah, sebagai contoh di sini ya, sebagai contoh di sini kita bisa lihat pada bagian sebelah kanan itu ini adalah soal-soal yang kita teskan terhadap siswa ya. Kemudian pada yang sebelah kiri ini adalah peserta-peserta tesnya ya. Pada yang sebelah kiri sekali, mulai dari -2 sampai 3, ini adalah alat ukurnya. Nah, model RAS ini dapat menyajikan diagnostik kemampuan peserta tes terhadap butir soal. Nah, tentunya analisis ini nanti dapat digunakan sebagai data masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kita lihat ya, misal di sini. Nah, soal nomor 5 di sini, ini, nah, kesulitan butirnya itu adalah berkisar antara -1, -2, atau sekitar -0,5 ya, -0,5. Nah, soal-soal antara -0,5, antara -1 sampai 5 tentunya termasuk soal-soal yang mudah ya, termasuk soal-soal yang mudah. Siapa yang mampu mengerjakannya? Di sini sudah terlihat si Aditya Miranda, si Nadia, si Rangga. Dari sini ke atas ini adalah peserta tes yang mampu mengerjakan untuk soal-soal nomor 5. Sedangkan si Aditya, si Perdik, si Merlin ini tidak mampu mengerjakan ini ya. Jadi kesulitan butir soal ini masih di atas kemampuan si Aditya, Perdik, dan Melin. Nah, kita perhatikan juga soal nomor 3. Q3. Nah, Q3 ini kesulitan butirnya itu berkisar antara di atas -1 ya, tapi belum mencapai 0,5. Nah, siapa yang mampu mengerjakan? Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Orang-orang yang mampu mengerjakan ini soal ini adalah ya mulai dari sini sampai ke atas ya. Ada Anita, Rangga, Aditya, Amelia, dan selanjutnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, model RAS ini sendiri dapat menjanjikan atau mendiagnostik peningkatan atau penurunan kemampuan peserta tes. Nah, jadi ini bisa kita lihat nanti apakah peserta tes itu meningkat kemampuannya atau menurun kemampuannya. Nah, dengan cara memberikan tes 2 kali ya. Tes pertama kita ukur, kemudian setelah kita ukur, kita memperoleh hasilnya misalnya seperti ini ya.
misalnya kemampuannya di bawah, kemudian kita lakukan proses perbaikan pembelajaran, ya kita remedial, kemudian kita ulangi proses pembelajaran tersebut, kemudian kita lakukan pengukuran yang kedua, ya. Nah, untuk itu datanya nanti bisa kita susun, ya, bisa kita susun pengukuran pertama, kemudian pengukuran kedua, kemudian kita lakukan analisis dengan WinStep, sehingga kita memperoleh grafik seperti pada gambar berikut. Nah, ini misalnya seperti ini. Grafik ini menunjukkan eh, antara tes pertama dan tes kedua. Nah, bagaimana nanti proses perbaikan pembelajaran atau kenaikan dari kemampuan peserta didik, nanti ini bisa dijelaskan dari grafik ini. Misalnya saja, ya, si Adeva, bagaimanakah kemampuan awalnya? Ini bisa kita lihat kemampuan si awal Adeva pada tes pertama. Tes pertama ini antara -2 dan -3, yaitu sekitar -2,5. Di mana warna kuning ini, ya, saya lupa tadi menjelaskan bahwa warna kuning ini menunjukkan tes pertama, sedangkan warna hijau itu menunjukkan tes kedua. Jadi si Adepa ini pada tes pertama itu sekitar -2,5 kemampuannya. Kemudian kita lihat pada tes kedua. Pada tes kedua, si Adepa ini ada di sekitar kemampuan 0, ya. Ini sekitar kemampuan 0. Jadi sudah ada proses perbaikan, artinya dia sudah ada kenaikan kemampuan yang tadinya -,5 menjadi 0, ya, atau mampu mengerjakan 50%. Baik, kita lihat yang lain, ya, misalnya si Rangga. Nah, ini kita perhatikan si Rangga, ya. Si Rangga pada tes pertama, ini Rangga Y, karena Rangga ini ada dua, Rangga A dan Rangga Y. Pada tes pertama, si Rangga ini kemampuannya -1. Kemudian setelah kita lakukan tes kedua, ini si Rangga Y juga kemampuannya tetap -1. Jadi di sini si Rangga tidak ada kenaikan kemampuan, dia masih tetap sama, ya. Kemampuan pertama, tes pertama dan kedua dia tetap sama, ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari WinStep, ya. Jadi WinStep bisa menyajikan dalam grafik seperti ini, sehingga nanti sebagai guru kita bisa melakukan proses perbaikan lebih detail lagi, ya. Baik, WinStep juga bisa menyajikan bagaimanakah penurunan kemampuan atau kenaikan kemampuan dari butir soal yang kita teskan, ya. Pada grafik ini akan terlihat butir I8, coba kita perhatikan. Yang sebelah kanan ini adalah butir, ya. Sebelah sini adalah pengukurannya. Kita lihat butir Q8, ya. Nah, Q8 ini adalah sebuah butir yang sulit sekali bagi siswa. Ini terlihat bahwa kesulitannya antara 2 sampai 3, berkisar 2,5, ya. Kemudian pada tes kedua, ini ditunjukkan dari key yang di belakangnya saya beri angka 2, ini menunjukkan tes kedua, Q8-2. Nah, Q8-2, begitu kita lakukan proses perbaikan pembelajaran, kita ulangi lagi perbaikan pembelajaran, kemudian kita teskan lagi, maka kemampuan atau kesulitan butir soal ini sudah menurun. Ya, kita lihat tarik ke sini, kesulitannya sudah berkisar antara 0 dan -1. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa siswa sudah menguasai materi pada butir Q8. Tentunya untuk butir-butir soal tidak perlu sama antara tes pertama dan tes kedua. Namun mungkin sejenis, ya. Sejenis dengan kesulitan yang sama. Nah,
Winstep bisa menganalisis bukan hanya dalam bentuk soal dikotomi, tapi politomi, ya. Baik, lanjut. Oke. Nah, Winstep juga bisa kita lakukan untuk mendiagnosis peserta tes yang menebak, ceroboh, dan curang. Ya, ini bisa kita perhatikan ya. Analisis model ras juga mampu memperkirakan peserta tes yang menjawab sembarangan atau menebak, peserta tes yang ceroboh, dan peserta tes yang curang. Peserta tes yang menebak jawaban apabila siswa dengan kemampuan yang rendah tapi mampu menjawab yang sulit. Itu ya. Jadi yang kemampuan rendah dia bisa menjawab yang sulit. Tentunya ini pasti menebak. Siswa yang ceroboh adalah siswa yang kemampuan tinggi namun salah dalam menjawab soal dengan tingkat kesulitan yang rendah. Siswa yang mencontek dapat dilihat dari pola jawaban dan skor yang sama dengan peserta yang lain. Nah, di Winsep ada namanya skalogram. Skalogram itu adalah representasi data jawaban peserta tes yang diurutkan mulai dari jawaban soal yang paling mudah di sebelah kiri, ini skalogram, ini adalah yang paling mudah, kemudian menuju soal yang paling sulit. Sebelah kanan adalah soal yang paling sulit. Nah, kita lihat pada gambar berikut ini. Kotak merah menunjukkan siswa 26L dan 28P. Nah, ini ya. 26L dan 28P. Ya, berdasarkan pola jawaban mereka terlihat bahwa keduanya mampu menjawab soal yang paling sulit di sebelah kanan. Namun, kemampuan mereka masing-masing adalah min 148 dan min 0,36 seperti yang terlihat pada gambar ya. Di kemampuan si 26 ini ya, si siswa atau peserta tes 26L dan siswa 28P, P dan L itu menunjukkan laki-laki dan perempuan ya. Ini adalah min 148 min 0,36. Tentunya kemampuan mereka itu rendah. Namun mereka bisa menjawab soal-soal yang sulit ya. Kita lihat di sini butir ini adalah butir yang cukup sulit ya. Tentunya ini kalau mereka mampu menjawab soal-soal yang sulit, tentunya ya bisa kita simpulkan, nah mereka ini hanya menebak-nebak saja, ya, bukan mampu atau juga mungkin bisa dari browsing dan sebagainya, ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini, ya kita perhatikan di sini. eh, Pola jawaban ya, kita bisa melihat pola jawaban dari masing-masing ya. Kalau misalnya kita pola jawaban ini sama persis, ya, pola jawabannya sama persis, misalnya antara 26 dengan 7, pola jawabannya sama persis, nah ini bisa kita simpulkan bahwa siswa tersebut adalah mencontek atau saling memberikan jawaban. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara melakukan analisisnya? Tentunya Anda harus punya software mini-step ya. Software mini-step atau WinStep. Yang pertama, eh, Anda download dulu dari situs resminya, dari WinStep ya. Anda masuk di browser, kemudian akses WinStep ya. WinStep Anda akan masuk sebagai contoh pada gambar berikut ini ya. Kemudian jika Anda sudah memperoleh software itu, silakan install. Installnya ini cukup mudah ya. Installnya cukup mudah, tidak sulit. Nah, namun jika Anda ingin membutuhkan software dengan kemampuan maksimum, tentunya Anda bisa membeli software itu namanya WinStep. Harganya ini lumayan, itu bersekitar $149 ya. Nah, untuk melakukan analisis dengan mini-step atau WinStep ini tentunya Anda butuh persiapan data.
Nah, jika soal dalam bentuk pilihan ganda, maka beri skor benar 1, ya, kemudian salah 0. Jika Anda ingin menganalisis dalam bentuk pilihan ganda, ya. Nah, tapi jika Anda soalnya itu dalam bentuk esai, maka Anda wajib memberikan rentang skornya sama semua untuk masing-masing butir soal. Misalnya 1 sampai 5. Nah, kalau Anda berbeda, misalnya eh, butir soal 1 Anda beri skor maksimalnya 4, butir 2 Anda beri skor maksimal 8. Nah, ini tidak bisa, ya, tidak bisa dianalisis. Nah, syarat pertama Anda harus memberikan skornya untuk semua butir adalah sama. Misalnya bentuk rubrik penilaiannya seperti ini, tidak dijawab skor 1, dijawab tetapi salah skor 2, dijawab sebagian benar skor 3, dijawab mendekati benar skor 5, jawaban benar sesuai dengan kunci skor 5. Ya. Nah, kalau seperti ini untuk semua butir maka Anda bisa lakukan analisisnya. Namun kalau dia per butir itu berbeda, Anda tidak bisa lakukan analisisnya. Baik, lanjut ya. Nah, ini contoh data skor dikotomi ya, 01, ya, di mana jawaban benar adalah 1, jawaban salah adalah 0. Nah, ini contoh data politomi ya, di mana eh, semua skornya maksimumnya adalah 5. Nah, ini misalnya ada 8 butir soal yang saya teskan. Nah, ini hasilnya, bentuknya seperti ini. Nah, nanti jawaban dari masing-masing peserta tes kita susun seperti ini. Nah, selanjutnya kita sekarang lakukan eh, apa namanya menganalisis dengan WinStep ya. Yang pertama tentunya setelah kita install WinStep-nya, kemudian Anda jalankan, ya, Anda akan melihat layar seperti ini nantinya. Baik, sekarang kita akan melakukan praktek menggunakan WinStep atau MiniStep. Setelah Anda download MiniStep dan install di PC kita masing-masing, maka sebelum kita melaksanakan analisisnya, tentunya kita persiapkan datanya. Sebagai contoh, saya sudah mempersiapkan data. Soal kuis saya adalah sejumlah 8 soal, kemudian sudah dijawab oleh peserta tes dengan hasil seperti berikut ini. Ya, ini ya hasil dari jawaban mereka ya. Nah, ini sudah kita entry masing-masing, di mana kita ingat skor maksimumnya adalah 5. Kita kembalikan ke sini, ya, rubrik penilaian saya tidak dijawab skor 1, dijawab tetapi salah skor 2, dijawab sebagian benar skor 3, dijawab mendekati benar skor 4, jawaban benar sesuai dengan kunci skor 5. Nah, ini yang saya jadikan rubrik penilaiannya. Baik, nah setelah kita simpan di Excel, mari kita jalankan uh, mini step-nya seperti ini. Langkah pertama, kita baca dulu datanya. Jadi nanti data tersebut hasil jawaban tersebut kita simpan di Excel seperti berikut ini ya. Jadi kita simpan di sini. Ya. Ini jawabannya, kita simpan pada Excel, save ya. Ada nama, ada Q1. Q1 menunjukkan jawaban soal nomor 1. Ini jawabannya masing-masing, ini skornya masing-masing. Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Sesuai dengan dari kuis yang saya buat. Oke, selanjutnya setelah kita simpan di Excel, ya Excelnya Excel biasa ya. Kemudian selanjutnya kita jalankan mini step-nya. Setelah kita jalankan di mini step-nya, pada menu atas ada menu Excel
garis miring SRSST. Jadi kita baca file Excel-nya dulu. Klik Excel. Nah, muncul menu seperti ini. Ya, pilihan menu-menu seperti ini ada Excel, R, SAS, SPSS, Stata, TabTab, Exit, Help, dan lain-lain. Nah, karena data kita dalam bentuk Excel, kita klik Excel. Klik Excel, kemudian select Excel file. Ya, kita lihat datanya saya simpan di My Source. Kemudian saya simpan quiz data 1C ITPA. Kemudian klik Open. Klik Open. Nah, perhatikan di sini bahwa data kita sudah terbaca. Yang perlu kita perhatikan, data kita adalah ini. Ya. A, itu nama. Kemudian Charles ini dia mewakili salah satu dari nama tersebut. B, ini kolom B, itulah Q1. Kolom C, Q2. Kolom D sampai dengan kolom I, itu Q8. Kemudian, kita harus perhatikan di sini ada tulisan warna merah. Yang pertama di atas, item respon variable. Do not delete this line. Jadi di sini nanti akan kita masukkan respon variabelnya yang mana. Kemudian di bawahnya person label variable. Nanti di sini akan kita masukkan personnya itu siapa atau peserta tesnya siapa. Kemudian ada other variable, ya, ini abaikan saja. Nah, yang pertama kita masukkan dulu item respon variable. Item respon variable di sini adalah jawaban dari atau skor dari masing-masing peserta, yaitu Q1, Q2, Q3 sampai Q8. Jadi ini kita copy mulai dari sini, kita copy, klik copy, kemudian kita letakkan di sini, kemudian paste. Nah, ini adalah item respon variable. Selanjutnya, setelah item respon variable, kita masuk ke person label variable. Nah, personnya di sini cuma satu, yaitu nama. Ya, si Charles ya. Kemudian copy, kemudian klik di sini, paste. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita masuk ke sini. Jadi select Excel file tadi sudah selesai, kita masuk ke menu selanjutnya, construct WinStep file. Klik construct WinStep file. Selanjutnya kita akan simpan di file construct. Ya, jadi hasil dari construct file tersebut akan menghasilkan sebuah file construct. Ini sudah saya siapkan foldernya construct. Tinggal kita tulis namanya construct analisis quiz. Nah, itu misalnya, kemudian klik save. Ya. Oke, setelah ini selesai, maka dia akan otomatis membuka file notepad ya, kemudian di file tersebut di load ke notepad sehingga kita bisa ngeceknya ya. Nah, ini sudah selesai, Anda tutup saja file notepad-nya tersebut. Selanjutnya, ini tutup dengan mengklik cancel atau end atau tanda kali di sudut kanan atas. Klik cancel. Nah, kita kembali ke menu ini. Selanjutnya, nanti untuk kita analisis adalah file construct tadi. File Excel tadi sudah selesai, tidak kita gunakan lagi. Baik, kita klik sekarang file, kemudian klik open, ya, klik open, kemudian kita pilih, ya, saya simpan tadi di folder assessment, kemudian di folder my source, file construct. Oke, kita pilih construct, kemudian klik open. Klik open, ini tidak terjadi apa-apa, selanjutnya tekan enter satu kali, kemudian tekan enter satu kali lagi. Nah, baik. Setelah kita tekan enter satu kali lagi, maka kita akan bisa membaca hasil analisisnya ya.
Yang pertama di sini bisa kita baca ya secara secara umum ya, secara umum hasil analisisnya dimasukkan di sini, tapi ini nanti kita bisa melihat secara detail pada menu yang lain. Ya, yang pertama kita bisa baca di sini, kita lihat di sini ada person reliability 0,8, kemudian item reliability 0,87, ada separation-nya 1,47, kemudian di bawahnya untuk itemnya itu 2,04. Nanti akan kita jelaskan lebih detail pada selanjutnya. Untuk sekarang ini belum kita butuhkan, karena yang kita butuhkan sekarang itu bagaimana melihat menganalisis kemajuan hasil belajar dari siswa kita. Baik, yang pertama kita di sini di menu output table pada atas akan ada output table. Nah, ini adalah output dari hasil analisis banyak sekali ya. Mulai dari item kolom feed order, item measure, entry, dan selanjutnya dan selanjutnya. Baik, yang pertama mungkin kita lihat dulu measure-nya. Measure-nya itu kita bisa melihat kesulitan butir soalnya, kemudian kemampuan peserta tesnya. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya. Nah, di sini entry nomor 8 ya. Total skornya 22, total count-nya 19, measure-nya 1,5 ya. 1,5. Nah, ini menunjukkan soal yang paling sulit ya, nomor 8 ini yang paling sulit. Kemudian diikuti nomor 6 itu 1,4, selanjutnya nomor 5 adalah yang paling mudah min 1,37 ya. Ini adalah menunjukkan kesulitan dari butir-butir soalnya ya. Di mana kesulitan butir soal itu mulai dari minus 4 sampai plus 4 ya. Atau juga bisa dari minus 3 sampai plus 3 ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini item butir soalnya ya, pada item di sini. Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan satu persatu dari masing-masing kolom ini. Sekarang, untuk yang sekarang kita cukup ketahui saja bahwa measure-nya itu adalah pengukurannya adalah ini ya. Dari kesulitan yang paling rendah sampai dengan kesulitan yang paling tinggi. Oke, ini bisa kita tutup. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari hasil analisis kita, yang terpentingnya kita masuk ke output table, kemudian kita lihat person right map. Jadi kita akan lihat posisi dari peserta tes terhadap kesulitan butir soalnya. Jadi kemampuan peserta tes terhadap kesulitan butir soalnya. Jadi kita bisa masuk output table, kemudian pilih di sini person right map. Nah, ini ya. Nah, person right map ini menunjukkan kemampuan dari si siswa tersebut ya. Nah, ini kita lihat mulai ini pengukurannya ini adalah mulai dari min 2 sampai dengan plus 2 ya. Kita lihat di sini kemampuan yang paling rendah itu si Adepa ya. Lanjutkan Melin, Aditya Perdika, kemudian Aditya P. Miranda, dilanjutkan kemampuan yang paling tinggi di sini adalah si Padil ya. Dengan kira-kira itu sekitar 0,5 ya. Jadi inilah hasil analisis dari uh, WinStep ya yang pertama ya. Selanjutnya kita juga bisa membaca output yang lain karena di sini banyak sekali outputnya. Outputnya misalnya kita lihat item right map. Kalau tadi item person right map, ini bisa kita lihat item right map. Nah, ini sudah ditampilkan
Ya, sudah ditampilkan di sini tertulis ya. Soal yang paling sulit adalah Q8, soal yang paling mudah adalah Q5 ya. Di mana posisinya masing-masing seperti ini ya. Output selanjutnya yang paling penting bagi kita untuk melihat bagaimana kemajuan siswa dalam proses pembelajaran atau dalam awal pembelajaran bisa kita lihat pada output table, kemudian kita pilih satu variabel right map. Jadi ini kita pilih variabel right map. Selanjutnya nanti akan diperlihatkan bagaimana posisi dari peserta tes terhadap butir-butir soal. Nah, ini kita lihat bahwa si Aditya, Perdika, Melin, Adeva, ini kemampuan mereka ini di bawah dari Q5 ya. Q5 itu adalah butir-butir butir soal dengan tingkat kesulitan antara -1 dan -2. Kemampuan mereka, Syaditya, Perdika, Melin ini masih di bawah dari kesulitan butir soal ini. Otomatis siswa ini adalah siswa yang wajib kita remedial. Ya, siswa ini adalah siswa yang paling wajib di remedial. Diikuti oleh siswa-siswa yang ini juga kemampuannya masih rendah ya, karena masih di bawah -1. Nah, kemampuan yang mungkin yang sudah bisa kita anggap ini tidak remedial lagi, atau mungkin bisa juga kita anggap ini sudah berhasil, tentunya ini adalah kemampuan yang di atas 0 ya, yang kemampuannya sudah 50%. Seperti Gusti, Mentari, Rama, dan selanjutnya. Kemampuan yang paling tinggi di sini adalah Empadil. Kemampuannya sudah di atas Q2. Namun kemampuan dia itu masih di bawah Q8 dan Q6. Ini menandakan apabila soal-soal yang sejenis dengan Q6 dan Q8, si Perdil ini tidak bisa mengerjakannya atau belum mampu mengerjakannya. Namun dia akan mampu mengerjakan jika soal-soal sejenis dari Q2, Q1, Q7, Q4, Q3, Q5. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali saya rasa untuk bagi guru dalam melakukan analisis diagnostik, baik itu kemampuan awal maupun kemampuan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya setelah analisis itu kita bisa bisa menggunakannya atau sudah bisa kita laksanakan dengan baik, tentunya kita akan mengukur kemampuan setelah melaksanakan perbaikan proses pembelajaran. Jadi output-output tadi kita jadikan patokan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang sudah diperbaiki, untuk mengukurnya kita lakukan tes kembali. Nah, hasil tesnya kita analisis kembali. Nah, ini contoh hasil tes ya, atau kuis yang kedua. Kebetulan saya analisis adalah UTS-nya. Nah, ini kebetulan saya analisis UTS, bentuk soalnya tetap sama, tapi soalnya berbeda. Bentuknya tetap sama, soalnya berbeda, sedangkan eh, bobotnya ini saya samakan 5 semua ya. Jadi ini tidak jadi patokan karena sudah saya perbaiki. Ini hanya saya gunakan untuk mengumpulkan soal pada administrasi tempat saya mengajar. Baik, setelah ini kita buat soalnya, kemudian outputnya, hasil analisisnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Oke, yang ini, ini adalah soal pertama tadi. Sedangkan soal kedua saya tandai yang ini. Jadi data tersebut kita susun secara ke bawah, atau istilah adalah menumpuk ke bawah atau stacking ya. Nah, di mana kita kodekan di sini?
tes dengan kode P, ini adalah tes pertama, ya, atau katakanlah pretest, ya. Kemudian tes yang kita kodekan dengan O ini adalah post test atau tes kedua, ya. Namanya tetap sama, ya. Nama-namanya tetap sama. Ini masih kita sertakan namanya agar kita mudah menganalisisnya nanti. Nah, inilah tes kedua hasil dari mereka, ya. Hasil mereka menjawab. Nah, setelah kita susun tes seperti ya hasil jawaban seperti ini kita simpan kembali, kemudian kita tutup, ya. Kita tutup, ini bisa kita end dulu, kita close dulu, ya. Kita exit karena proses analisis yang itu sudah selesai. Selanjutnya kita buka kembali mini stepnya. Ya, selanjutnya kita baca kembali datanya. Excel, klik Excel, select file, kemudian kita cari filenya. Ini sudah saya buatkan filenya adalah quiz data 1C ITPA ranking, ya. Jadi stacking. Nah, stacking ini menumpuk ke bawah, di mana soal tes pertama itu di atas, tes kedua di bawah. Baik, kemudian kita klik open. Nah, klik open, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, di mana di sini ada item respon variable. Kita pilih responnya, ini mulai dari C sampai J. Ini adalah responnya. Kita klik copy, kemudian kita klik paste, kemudian kita untuk personnya itu ada tes P, kemudian ada nama. Karena tes P di sini menunjukkan tes pertama, nanti ada juga yang O, ya. Jadi P ini mewakili P dan O. Kemudian Charles sama seperti tadi mewakili nama-namanya. Oke, pilih keduanya di sini. Pilih keduanya, klik copy, kemudian klik paste. Paste, ya. Selanjutnya, udah selesai, klik di atas construct, ya, kemudian pilih folder construct yang Anda siapkan, kemudian saya buat construct. Nah, ini saya sebutkan saja stacking, ya, data yang menumpuk, ya. Nah, stacking. Kemudian klik save. Oke. Nah, selanjutnya akan ditampilkan seperti tadi, di open langsung oleh Notepad. Ya, lihat datanya ada P, kemudian ada O. Ya, kemudian kita klik close, tutup. Selanjutnya ini bisa di cancel atau end. Oke, kemudian klik file, kemudian kita open file construct tadi. File construct tadi kita open. Myself di construct. Ya, ini adalah tadi staking, saya simpan dengan namanya staking, kemudian tekan enter satu kali lagi. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat posisi yang pertama pada output table, kita bisa lihat variabel right map. Ya, ya, kita bisa lihat variabel right map yang sebelah kanan adalah butir-butir soalnya, kemudian sebelah kiri adalah peserta-peserta didiknya. Nah, dari hasil right map ini kita bisa lihat yang pertama, kita cek dulu yang pertama, ada di sini siswa ADEPA, ya, P berarti ini adalah tes pertama, ya. Tes pertama dia posisinya itu adalah sangat di bawah sekali. Itu antara min 2 dengan min 3, kemampuannya itu sekitar min 2,5. Kemudian kita lihat si ADEPA ini yang O, ya. Yang O itu adalah tes kedua.
Kita lihat yang O, Adepa posisinya sudah di mana? Ini O, ya. Jadi yang tadinya kemampuannya adalah min 2,5, pada tes kedua kemampuannya sudah naik menjadi 0 ya, menjadi 0, yaitu kemampuannya sudah 50%. Nah, demikian juga yang lain, misalnya si Melin juga di sini kemampuannya sudah naik ya. Si Perdik ya, si Perdik juga kemampuannya ini Perdik ya, bisa kita cek di sini ya. Nah, ini kemampuannya udah sangat tinggi ya. Si Perdik ini pada awalnya adalah di atas min 2, ini kemampuannya sudah hampir mencapai 1 ya. Demikian. Nah, untuk mempermudah ini, kita menganalisis ini tentunya kita warnai. Caranya kita warnai di Microsoft Word. Cara pertama ini kita bisa copy, kemudian kita pastekan di Word. Ya, ini kita copy, kemudian kita buka Microsoft Word. Ya, kita buka Microsoft Word, kemudian kita paste, kita paste. Selanjutnya kita Ctrl A, kemudian pilih fontnya Lucida Console. Pilih font Lucida Console, besarnya buat 9, atur spasinya 1 saja. Ya, oke, ini sudah kelihatan ya. Fontnya nanti buat 9 saja. Kemudian Lucida Console. Nah, ini sudah terlihat. Nah, di sini dengan leluasa kita bisa warnai ya. Sini kita warnai, misalnya tes pertama itu kuning, tes kedua ini kita buat hijau. Nah, demikian selanjutnya Anda bisa tandai masing-masing siswa Anda, seberapa besar kemampuannya itu sudah bisa kita simpulkan. Nah, demikian untuk menguji atau melihat kemampuan atau perkembangan kemampuan peserta didik kita atau siswa kita atau peserta tes kita. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bisa lihat juga bagaimanakah penurunan kesulitan butir soal itu. Di mana indikatornya jika soal itu menurun pada tes kedua, otomatis siswanya itu sudah menguasai pembelajaran yang kita lakukan. Nah, untuk itu, agar kita bisa menganalisis dan melihat butir-butir soal yang kesulitannya menurun, kita harus susun dulu butir-butir soal tersebut atau jawaban tersebut menjadi susun ke samping atau ranking. Baik, pada pertemuan yang ini kita akan melihat bagaimana sebuah butir soal pada tes kedua itu menurun ya, kesulitannya menurun. Karena kita ketahui apabila tes pertama itu kesulitannya tinggi, kemudian kita lakukan proses perbaikan pembelajaran, kemudian kita teskan lagi tes kedua, kesulitannya menurun, otomatis itu adalah terjadi perbaikan proses pembelajaran ya, artinya siswa itu sudah menguasai pembelajaran yang kita lakukan. Nah, bagaimana membuktikannya? Baik, yang pertama kita siapkan ya, seperti contoh berikut ini ya. Kita misalnya QD8 ini adalah tes pertama, kemudian pada tes kedua kita melihat bahwa ini QD8 kedua ini sudah jauh turun ya, karena tingkat kesulitannya ini sudah menjadi sekitar minus 0,5, di mana tadi pertama tingkat kesulitannya itu plus 2,5. Baik, untuk membuatnya seperti itu, pertama kita siapkan dulu datanya. Kita siapkan datanya dalam bentuk
menyamping ke bawah, menyamping ke samping dengan saya istilahkan dengan ranking seperti ini. Nah, untuk yang ini adalah tes pertama, kita tandai menjadi Q 11, Q 21, Q 31, Q 41, Q 51, dan selanjutnya. Untuk tes kedua kita tandai menjadi Q 12, Q 22, Q 32, dan selanjutnya ya. Di mana angka 1 yang di belakang dan angka 2 di belakang menunjukkan tes pertama dan tes kedua. Nah, setelah kita susun bentuk data seperti ini, kita simpan Excel-nya, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita jalankan mini step-nya atau win step-nya. Kemudian kita klik Excel, Excel RSST, dan kita klik Excel. Selanjutnya select Excel file, kemudian kita pilih filenya. Dalam hal ini tadi saya simpan dengan nama file quiz data 1C ITPA ranking, dan kita klik open. Selanjutnya di sini sama seperti tadi, pada item respon variabel kita masukkan responnya. Ini mulai dari kolom B sampai kolom O. Kita copy, kemudian kita masuk ke sini, kita paste, kemudian pada personnya kita klik ya namanya, kita klik di sini, kita paste ya. Kemudian sudah selanjutnya kita klik construct in step file, kemudian kita masukkan atau kita beri nama misalnya construct ranking quiz ya. Kemudian kebetulan sudah ada timpa, nah sehingga jadi seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita tutup ya. Kemudian ini bisa kita cancel atau end. Selanjutnya kita baca file construct tadi. Kita baca file construct tadi. Kita baca di D, di assessment, my source, construct, kemudian construct ranking, kemudian kita open, tekan enter sekali, 2 kali. Baik. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita bisa baca di output table. Namun di sini kita baca bukan variabel right map, bukan person right map, tapi kita masuk di sini item right map nomor 12. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Q81 misalnya dia di sini ya, kesulitannya antara 2 dan 3 sekitar 2,5 pada tes pertama. Tes pertama ini ditunjukkan angka 1 belakang. Kemudian kita lihat pada tes kedua sudah terjadi penurunan kesulitan yaitu antara 0 dan min 1 ya, sekitar min 0,5. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa butir Q81 ini sudah dikuasai oleh siswa. Baik, selanjutnya kita bisa lihat misalnya eh, oke, kita bisa lihat Q12. Nah, ini misalnya ya, Q22, Q22. Nah, ini misalnya ya, Q21 ya, pada tes pertama dia kesulitannya antara 1 dan 0, kemudian ya mendekati 1 ya, mendekati plus 1 mungkin sekitar 0,9. Kemudian pada tes kedua itu sudah turun jauh, itu di tingkat kesulitan 0 ya. Nah, demikian. Nah, untuk mempermudah kita membacanya, kita bisa ekspor ini ke Word, kemudian kita edit, sama seperti tadi ya, kita tandai. Jadi misalnya ini kita copy, kita buka Word-nya, ya kita paste ke sini, kita paste,
Selanjutnya ya, kita ganti fontnya, besarnya 9, fontnya kita ganti Lucida Console, kemudian spasinya kita jadikan 1, iya. Nah, kita tandai, misalnya Q5, tes pertama kita tandai warna kuning, tes kedua misalnya warna hijau. Ya, seperti ini. Ya, warna tes kedua misalnya warna hijau, tes pertama warna kuning. Kuning. Ya, ya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa proses pembelajaran kita eh, bisa telah terjadi perbaikan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan ini berguna bagi Bapak Ibu ya, sebagai guru. Eee, Sekarang tidak menebak-nebak lagi, tapi bisa kita lakukan, analisis secara mendalam, sehingga proses pembelajaran kita bisa lakukan dengan baik ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk kurikulum Merdeka ataupun kurikulum yang lain. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.